Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi yang hasil diskusi kami yang berkaitan tentang organisasi bisnis internasional. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Heri Prasetyoadi, saya sendiri, NPM 180151, yang berikutnya Ika Aprianti NPM 180170 dan Dia Hanifah NPM 180197. Untuk yang pertama yaitu tentang pembahasan arsitektur organisasi. Pembahasan arsitektur organisasi meliputi yang pertama ada arsitektur organisasi, yaitu berisi tentang yang pertama SDM, berikutnya struktur formal, sistem kontrol dan insentif, proses dalam organisasi, dan budaya organisasi. Yang berikutnya proses perancangan untuk tingkat global. Yang ketiga perubahan organisasi, dan yang terakhir penghalang perubahan. Baik, untuk penjabaran materi yang pertama adalah arsitektur organisasi. Totalitas atau kesatuan unsur-unsur organisasi mencakup yang pertama struktur formal, sistem kontrol dan insentif, budaya organisasi, proses, dan SDM-nya. Dan untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia Hanifah. Silahkan. Organisasi bisnis internasional yang baik memerlukan yang pertama ada konsistensi internal antara berbagai elemen dalam arsitektur organisasinya. Yang kedua, arah sejalan atau kecocokan antara arsitektur organisasi dengan strategi perusahaan. Yang terakhir ada konsistensi dengan lingkungan yang kompetitif atau konsistensi eksternal dengan arsitektur organisasi plus strategi organisasi. Yang selanjutnya ada dimensi struktur organisasi. Yang pertama, diferensiasi vertikal atau tempat atau posisi di mana tanggung jawab pengambilan keputusan berada. Sentralisasi versus desentralisasi. Yang kedua, diferensiasi horizontal, yaitu pembagian formal organisasi ke subunitnya, misal sesuai fungsi dalam perusahaan, sesuai atas banyaknya produk, sesuai lokasi atau campuran. Yang terakhir ada mekanisme integrasi, cara pengkoordinasian antar subunit, misal dengan knowledge network. Yang selanjutnya ada jenis kontrol dalam perusahaan. Yang pertama, kontrol kontak pribadi, atasan ke bawahan. Yang kedua, kontrol birokrasi, peraturan dan prosedur. Yang ketiga, kontrol output, dilihat dari laba, produktivitas, perkembangan market share, dan kualitas. Yang terakhir, kontrol budaya, kepatuhan pada nilai dan norma organisasi. Selanjutnya ada perubahan organisasi. Pada organisasi dibutuhkan dari waktu ke waktu untuk menghadapi perubahan lingkungan, di mana perusahaan berkecimpung serta memenuhi target atau strategi perusahaan. Selanjutnya ada penghalang perubahan. Yang pertama ada kekuatan distribusi dan pengaruhnya di dalam organisasi. Budaya organisasi, yaitu diantaranya norma dan nilai dari manajer senior. Pemikirannya mengenai model bisnis yang cocok, sulit menerima kenyataan bahwa model ini sudah tidak cocok. Yang terakhir ada kendala lembaga, misalnya tingkat kandungan lokal kebijakan PHK. Sekian presentasi dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.